Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, wah, minggu ini minggu yang cerah ya. Kita bersyukur ya adik-adik ya, karena kita diberikan kesehatan. Betul nggak Kanita? Betul sekali Kak Vera. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Nah, karena kita harus bersyukur sama Tuhan setiap hari, saat ini sebelum kita memulai sekolah minggunya, kita mau angkat pujian yuk. Kita sapa Tuhan Yesus dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah cintanya. Nah, adik-adik sudah bersuka cita, kita tadi sudah mengucap syukur, menyapa Tuhan Yesus, mengucapkan selamat pagi Tuhan. Nah, sekarang kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggunya itu, tapi selalu kita akan memulainya dengan doa. Nah, Kanita akan pimpin doa nih Kak Vera. Ya, nah, adik-adiknya harus bersikap berdoa yang baik dan sopan. Yuk adik-adik kita memulai dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami di depan televisi atau laptop kami di rumah, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Rawamangun. Tuhan berkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik, dan kami bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berguna buat kehidupan kami melalui cerita yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu nanti. Tuhan berkati dari awal sampai akhir, dan kami serahkan semua ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Kanit. Ya, kok tema minggu ini kayak gimana ya? Kayak aneh gitu ya. Judulnya kok tega ya? Kira-kira kisah Alkitab tentang siapa nih Kak ya yang akan diceritakan sama kakak sekolah minggu kita? Kanita juga jadi penasaran, soalnya judulnya memang buat kita penasaran ya Kak ya. Nah, adik-adik, Kanita juga percaya nih, adik-adik juga pasti penasaran dengan judul kita tema minggu ini nih. Nah, tetap terus di ibadah anak, nanti ada kakak Lydia yang akan bercerita, dan kita akan mengerti dengan tema yang akan disampaikan ya untuk minggu ini. Siap Kak Nit ya. Sebelum nanti kakak sekolah minggu bercerita, kita angkat pujian dulu nih Kak Nita ya. Judulnya Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yuk adik-adik berdiri ya, kita sambil nyanyi berdiri ya. Kak Yohanes. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Satu kali lagi adik-adik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
Kanita ya dan adik-adik, saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita yang akan dibawakan nanti oleh Kak Lydia. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita ya, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Sekarang Kak Vera mau berdoa, sikap adik-adik seperti tadi ya, sikap yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang sangat baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita melalui Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Lydia. Kami mohon Tuhan, pimpin baik Kak Lydia maupun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang diceritakan Kak Lydia dengan baik dan benar, dan sehingga kami juga boleh memahami isi cerita dari Alkitab nanti, sehingga kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik dari hari ini maupun hari esok dan hari akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyiapkan Alkitabnya. Sudah semuanya Alkitabnya di depan tangan adik-adik semuanya atau di mejanya ya. Nah, sekarang adik-adik coba untuk buka Alkitabnya dari Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 40. Sudah siap adik-adik? Yuk kita akan mendengarkan bersama dan kita langsung mendengarkan cerita dari Kak Lydia. Selamat pagi adik-adik, sudah siap untuk mendengar cerita? Yuk kita duduk yang baik, ya, pasang telinganya, kita siap mendengar firman Tuhan. Adik-adik, waktu Bapak Ishak semakin tua, Bapak Ishak memanggil Esau untuk pergi berburu dan membuatkan makanan yang enak untuk Bapak Ishak. Karena Bapak Ishak akan memberikan berkat kepada Esau. Kenapa kepada Esau? Karena memang adat istiadat saat itu anak pertama laki-laki akan mendapatkan berkat hak kesulungannya. Wah, Esau segera berangkat untuk berburu. Tetapi obrolannya Bapak Ishak dan Esau didengar oleh Ibu Ribka. Ibu Ribka tidak terlalu senang kalau Esau yang mendapat hak kesulungan. Akhirnya Ibu Ribka pergi bertemu dengan Yakub anaknya yang kedua, adiknya Esau. Lalu Ibu Ribka bilang kepada Yakub, Yakub, kamu pergi coba, kamu mencari kambing yang gemuk ya, supaya nanti aku akan masak, lalu nanti kamu akan berikan kepada papamu. Yakub berpikir, tapi kan aku tidak sama dengan Esau. Ya, betul. Nah, kamu tetap saja pergi. Nanti aku akan memberikan baju, pakaian yang mirip dengan Esau. Akhirnya Yakub mengikuti apa yang diminta oleh Ibu Ribka. Wah, setelah itu Ibu Ribka membuatkan Yakub baju dari bulu kambing supaya tangannya Yakub berbulu. Karena Yakub itu tangannya tidak berbulu, sementara Esau tangannya berbulu. Supaya nanti waktu ketemu dengan Bapak Ishak akan berpikir bahwa ini Esau nih, gitu ya. Jadi Yakub pura-pura menjadi Esau. Karena ingat, Yakub membawakan makanan yang enak buat Bapak Ishak. Bapak Ishak mendengar, kok suaranya beda ya sama Esau? Karena Yakub sedang pura-pura jadi Esau, dia bilang, bukan, ini aku Esau. Lalu Bapak Ishak memegang tangan Yakub. Oh iya, berbulu seperti Esau. Akhirnya, apa yang dilakukan? Bapak Ishak memberkati Yakub. Yakub diberikan berkat kesulungan oleh Bapak Ishak. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Wah,
Setelah hari agak siang menjelang malam, Esau pulang. Wah, dari berburu. Lalu dia membuatkan makanan yang lezat untuk Bapak Ishak. Setelah Esau datang, Bapak Ishak terkejut. Wah, tadi siapa yang aku berikan berkat? Kalau yang sekarang ini adalah Esau, berarti tadi, ah iya, tadi adalah Yakub. Aduh, Esau sedih sekali. Jadi aku tidak dapat berkat hak kesulungan. Tidak bisa lagi, kata Bapak Ishak. Wah, hal ini membuat Esau sedih sekali. Dia menangis dan dia sedih sekali. Bapak Ishak pun merasa sedih juga karena dia tadi sudah memberikan berkat kesulungan untuk Yakub. Hal ini membuat Esau menjadi marah. Adik-adik, ini sesuatu yang diminta dengan cara yang tidak baik, hasilnya pun menjadi tidak baik. Wah, sedih sekali ya Esau. Padahal Esau dan Yakub adalah kakak dan adik. Mereka akhirnya menjadi marah. Ya, Yakub takut sama Esau. Esau pun marah sama Yakub. Hal ini membuat situasinya, suasananya kakak dan adik ini menjadi tidak baik. Nah, adik-adik, sesuatu yang dimulai dengan tidak baik, hasilnya bisa menjadi tidak baik juga. Kalau segala sesuatu, kita menginginkan sesuatu, harus memintanya dengan cara yang baik. Harus bicara dengan baik dan sopan, ya, supaya hasilnya pun baik. Karena seperti berkat pun, kalau dimintanya dengan tidak baik, tadi kita sudah lihat ya, membuat Esau marah, membuat akhirnya Esau dan Yakub hubungannya menjadi tidak baik. Adik-adik, kita mau ya belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang mau dengan sopan, dengan baik waktu kita menginginkan sesuatu. Contoh, misalnya adik-adik mau minta makanan atau mau minta susu sama mama atau papa. Jangan sambil marah-marah, jangan sambil teriak-teriak, tapi mintalah dengan yang baik. Lalu kita harus saling sayang kakak dan adik. Kita harus peduli terhadap kakak dan adik kita. Kita tidak boleh egois, mikirin diri kita sendiri. Ah, pokoknya aku kan enak. Aku nanti dapat berkat. Aku dapat makanan yang enak. Aku nggak usah pikirin kakakku atau adikku. Nah, itu juga hal yang tidak baik ya. Yuk, mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang kalau meminta sesuatu, semuanya dilakukan dengan baik, dengan sopan, dan kita mau belajar terus untuk menyayangi kakak kita, adik kita, saudara kita, dan belajar untuk peduli kepada saudara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu sayang kepada kakak adik kami. Kami tidak egois, kami tidak memikirkan diri kami sendiri, dan kami mau terus belajar pada saat kami meminta sesuatu, kami akan melakukannya dengan cara yang baik, dengan bicara yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa, amin. Wah, Tuhan mau kita belajar bahwa untuk mendapatkan keinginan kita, kita itu harus melakukannya dengan cara yang penuh kasih. Betul sekali Kak Nita ya, tidak boleh ya malah jadi rewel atau melakukan hal yang negatif agar keinginan kita terpenuhi, bener gak Kak ya? Nah, ada ayat supernya nih Kak ya, adik-adik ada ayat supernya nih, yaitu ayat super diambil dari Injil 1 Korintus pasal 16 ayat 14 yang bunyinya, lakukanlah segala pekerjaanmu
dalam kasih. Wah, pendek ini ya Kak ya, kayak minggu kemarin nih ayat hafalan Hai Supernya pendek, pasti adik-adik hafal ya. Gimana kalau kita sekali Baca lagi sama-sama, Kak. Iya. Iya, yuk adik-adik kita akan baca sama-sama ayat super kita. Ada di layar televisi nih, ayat supernya ya Kak ya. Iya betul. Yuk, 1, 2, 3. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan nih. Jadi kita tadi sudah mendengarkan cerita, sekarang saatnya kita mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan telah berikan melalui Mama Papa. Dan kita akan memberikan persembahan yang nanti adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk mengantarkan persembahannya ke gereja melalui celengan ataupun ada QR code. Nah, nanti minta tolong Mama Papa ya untuk bisa mentransfer ke gereja ya. Yuk adik-adik kita siapkan persembahannya sambil kita akan menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita bawa persembahan kita dalam doa. Nanti Kanita yang akan pimpin doa persembahan, Kak Vera yang akan pimpin doa syafaat. Nah adik-adik, sikap berdoa yang baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang kami nikmati melalui makanan, minuman yang kami santap setiap harinya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena berkat-Mu yang Kau berikan bagi orang tua kami melalui pekerjaan mereka sehingga kami bisa menikmati berkat-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan ini agar menjadi berkat buat sesama kami. Bukan menjadi batu sandungan tetapi terus menjadi berkat buat sesama kami. Tuhan berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, biarlah mereka juga selalu diberikan perlindungan, penyertaan, dan juga kesehatan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk para tenaga medis maupun dokter atau perawat. Kiranya Tuhan mau memberikan mereka kekuatan, kesehatan dalam merawat para pasien yang sedang terbaring di rumah sakit. Kami mau berdoa juga untuk para polisi, tentara, hansip, satpam, tukang parkir, apapun itu profesi mereka Tuhan. Kami mohon berikanlah mereka kesehatan Tuhan, pimpin selalu mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati mereka ya Bapa, berkati keluarga mereka. Kami mau berdoa juga Bapa untuk sahabat-sahabat kami atau siapapun yang saat ini sedang terbaring lemah di tempat tidur dikarenakan kondisi tubuh kurang baik. Kiranya juga Tuhan mau menjamah mereka, tolong berikanlah kesembuhan kepada mereka Tuhan. Bapa kami mau berdoa juga untuk para anak yatim piatu dan janda miskin. Kiranya Tuhan mau memelihara mereka, sayangi mereka Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan ya Bapa. Bapa, topang bangsa kami ini Tuhan, biarlah kami selalu saling menjaga walaupun kami berbeda-beda. Tetapi kami saling sayang menyayangi, biarlah kami mengutamakan toleransi dalam kehidupan bertetangga kami, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Bapa di sorga melalui tingkah laku kami. Bapa, izinkan kami juga untuk menjadi sumber berkat untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik ya, sekarang kita udah tahu ya belajar berusaha dengan benar dan tentunya melakukan hal yang baik sesuai ajaran Tuhan, bukan sesuai keinginan kita ya, untuk mencapai segala keinginan yang kita mau. Setuju sekali Kak Vera, kalau kita mencintai keluarga atau teman tentunya akan mewujudkan kasih pada mereka dengan tidak mengecewakan hati orang yang kita kasihi demi kepentingan kita. Nah,
ada pujian nih Kak. Pujiannya ku cinta keluarga Tuhan. Nah di situ kita juga saling mengasihi nih Kak. Oke. Ini nyanyi-nyanyi 2 kali ya? Dinyanyiin ya Kak ya? Betul. Nah gimana kalau kita langsung nyanyikan saja ya Kak ya? Ayo. Dinyanyikan 2 kali ya Kak adik-adik ya. Pakai gerakan sesuai yang kita Kak Vera contohkan dan ya. Kanita gerakan. Yuk adik-adik kita bernyanyi. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Bikin love Kak. Oke, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Wah, senang sekali ya Kak ya. Hari ini kita mendapat pembelajaran yang sungguh luar biasa ya Kak ya. Kita menjadi keluarga Tuhan ya, dan saling mengasihi. Betul nggak Kak Nit ya? Nah adik-adik, kita tutup ibadah kita ya pada hari ini. Ibadah kita sudah selesai, tetapi walaupun ibadah kita sudah selesai, kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Walaupun masih anak kecil ya, harus tetap menjadi pelaku firman ya. Mari adik-adik kita berdoa. Kali ini Kak Vera akan menutup yang akan membawakan doa penutup, nanti diakhiri dengan Bapa terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Pada ibadah hari ini dari awal hingga akhir, Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami sudah berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan persembahan, mendengarkan cerita dengan penuh sukacita. Kiranya pada hari ini ada sesuatu pembelajaran yang kami dapatkan dari cerita dari Kak Lydia. Pimpin kami selalu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kami mohon ampun juga atas dosa-dosa kami Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, Ibadah kita sudah selesai, kita akan ketemu lagi minggu depan. Sekolah Minggu telah usai. Sekolah Minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah Minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.